Kalau studio itu harus didesain seperti itu. Ruang akustiknya harus jelas karena kita juga di dalam studio itu bukan cuman sekedar kita main saja, kita pasti harus mendengar alat musik yang kita main. Hai Sobat RRI, ketemu lagi dengan Yuda di spesial program Podcast RRI. Hari ini saya kedatangan dua teman anak muda yang boleh dikata keren, dan memang mereka itu keren tampilannya. Dan kita akan berbicara mengenai industri kreatif, dan kita akan lebih fokus ke bisnis teman kita yang sudah hadir di Podcast RRI. Mereka menjalankan bisnis yang barangkali orang jarang memikirkan ke hal itu. Berbicara mengenai bisnis yang mereka jalankan tentu ada hubungan dengan apa yang menjadi passion mereka. Sore ini sudah hadir dua teman saya, ada Noy dan juga Atma. Apa kabar Noy, Atma? Alhamdulillah baik. Baik ya? Ya. Sesuai dengan passion kalian ini udah keren. Seperti ya mau siap di atas panggung ini, bro. Tapi kita tidak berbicara bagaimana kalian ada di atas panggung, tetapi Yuda di sini mau sedikit kita cerita-cerita santai saja ya. Jangan terlalu tegang. Soalnya kita kan ya biasa anak band. Anak band itu nggak boleh tegang. Berbicara mengenai bisnis yang kalian sudah jalankan ini, studio rental, studio musik band khususnya ya. Yeah. Nah, berangkat dari apa itu Noy dan juga Atma? Kalian sehingga akhirnya penantian yang cukup panjang, kalian udah keliling, naik panggung, turun panggung, akhirnya berniat buat studio sendiri, rental dalam bentuk rental studio. Siapa nih mau jawab? Ayo boleh Noy dulu deh. Mungkin karena dari hobi. Dari hobi pertama. Terus daripada kita cuma sekedar main band, mending kita bikin studio musik. Terus kita menjalankan Bisnisnya juga di situ juga gitu. sewa sound system. Rental studio juga. Karena kan sejatinya juga karena kita musisi juga dari passion seperti yang dia bilang tadi Om No, kalau saya panggilnya Om No. Seperti Om No bilang tadi, karena kita hobi, passionnya juga kita musisi, terus ya musisi butuh studio, studio butuh musisi. Wah, itu dia. Sehingga kalian mencoba untuk membangun studio ini menjadi sebuah wadah untuk, boleh dikata ini adalah bisnis. Bisnis. Industri kreatif yang kita mau ngomongin ini. Dari tahun berapa sih sebenarnya kalian sudah mau merancang hal ini, Noy? Lama di. Berapa lama, Noy? Awal mula kita itu tuh di Kapan? Di rumah? Iya. Masih itu di tahun 2009 kalau nggak salah. 2009, akhirnya baru tercapai nih. Kalau studionya sudah sering, kita sudah buat studio terus vakum lagi, hiatus lagi, terus buat lagi studio, hiatus lagi ya. Alhamdulillah di 2000 kemarin 2023 di 2000 awal 2023 bulan 7. Itu kita tetapkan kita bikin lagi, fokus lagi untuk di industri itu, untuk di bisnis itu. Berbicara mengenai ini kan berbicara bisnis industri kreatif, Noy sendiri pasti harus mengeluarkan budget juga dan teman-teman yang lain, sehingga tidak semudah apa yang orang membayangkan. Ini bisnis mengeluarkan budget yang banyak, mulai dari alat bandnya, studionya harus didesain sedemikian rupa. Dan itu bagaimana, Noy? Kamu menguatkan diri kamu terus kemudian yakin bahwa bisa lah jalan bisnis ini? Saya rasa kan karena dari kecil-kecil dulu, mulai dari pelan-pelan, mulai beli alat musiknya dulu, terus beli sound systemnya. Jadi kita angsurnya pelan-pelan juga, pelan-pelan juga, tidak satu kali boom. Dan juga saya melihat sedikit perkembangan yang teman-teman bikin di studio. Studionya apa namanya? Lan Musik Studio. Lan Musik Studio. Iya, itu kan sudah sangat standar ya. Menggunakan ini juga ya, peredam apa istilahnya? Akustik. Ruang akustik. Sudah standar studio. Iya, sehingga tidak mengganggu tetangga atau barangkali ya masyarakat yang ada di sekitar situ ya. Memang harus didesain seperti itu, Noy, atau gimana, teman-teman? Kalau sejatinya memang kalau studio itu harus didesain seperti itu. Ruang akustiknya harus jelas karena kita juga di dalam studio itu bukan cuman sekedar kita main saja, kita pasti harus mendengar alat musik yang kita main. Terus kalau akustiknya kurang bagus,
atau peredamnya kurang bagus, otomatis kita tidak terlalu dengar juga alat musik yang kita main. Dan itu kalau untuk di Kendari, studio yang ada di Kendari sekarang itu alhamdulillah sudah mumpuni semua. Dan sudah standar menengah ke atas lah. Alhamdulillah banyak studio-studio teman di Kendari yang memang berangkatnya dari musisi terus buat studio juga banyak di Kendari. Karena memang ya tadi Noy sama Atma bilang bahwa memang kita berangkat dari seorang musisi. Kenapa tidak kita buat ini terus kemudian teman-teman yang lain yang belum punya studio, ya ayo silakan, welcome. Ya kan kita hobi juga, terus hobinya juga bercuan juga. Asik, hobi yang berjuang. Jadi yang kita perlu tangkap dan memang kita mau gali bagaimana teman-teman di industri kreatif khususnya kalian ini langsung mencoba melihat ini peluang yang besar. Apa kalian coba riset ke kota-kota besar atau mungkin pengalaman yang kalian dapatkan nih, Noy dan juga Atma? Atma boleh. Ya. Kalau pengalaman, saya kebanyakan kalau pengalaman di industri kreatif itu di bidang festival sih. Oh iya. Di bidang festival karena banyak juga ya kemarin alhamdulillah saya beberapa kali keluar nonton festival di luar ya, lihat industrinya mereka, terus saya coba bawa terapkan ke kota kita. Terus banyak juga anak-anak yang pakai juga di kota kita, promotor-promotor event yang pakai konsep-konsep seperti di luar. Ya, kebanyakan di luar sih, festival sih. Saya kalau untuk industri musik, kalau untuk studio, ya itu yang saya bilang tadi, di luar dan di kota pun, di kota kita dan di luar, saya rasa menengah ke atas sudah mumpuni, sudah alhamdulillah bagus. Dan saya juga dapat informasi bahwa di teman-teman yang punya ini si Noy Land Studio Musik ini ada beberapa artis yang sudah pakai ya studio itu untuk alhamdulillah datang latihan sebelum mereka perform di panggung di Kendari ya. Di antaranya artis siapa yang datang? Pernah Fildan pernah, kawan-kawan ya. Berapa kali di situ latihan. Mereka dapat referensinya dari mana tuh, Noy? Mau sambil diminum ya, santai ya. Iya. Referensinya mereka dapat dari mana, Noy? Fildan kemarin siapa yang bawa? Oh, Fildan ada teman-teman dari musisi bau-bau juga. Kebetulan mereka satu band sama Fildan. Jadi mereka rekomendasikan ke studio situ. Artinya mereka yang teman-teman dari bau-bau pernah datang ke studio musik. Bilang di sana saja latihan katanya. Layak gitu ya. Ya layak kan. Full AC gitu. Ya. Dingin ya kan, adem. Itu juga ini salah satu fasilitas yang memang harus dipunya. Ya. Kalau untuk studio gerah di dalam. Kenyamanan yang paling utama. Kenyamanan, habis kenyamanan ya kita kualitas sound. Ya, kualitas sound juga. Kualitas sound ya. Yang ketiga itu akustiknya. Karena itu kan menentukan juga, akustik menentukan sound, sound juga menentukan akustik. Ada teman-teman yang produksi di situ nggak? Mereka take lagu atau gimana? Kalau untuk saat ini belum. Tapi kedepannya insya Allah ada rencana ya. Kita pelan-pelan mengatur ritme biar enak juga. Tapi untuk saat ini hanya masih berfokus di sewa per jam aja ya? Ya, rental studio sama paling kayak acara-acara. Ya, kalau gigs ya. Ya, gigs anak-anak sudah bisa lah pakai alat-alat di studio, sudah mumpuni. Alhamdulillah. Kalau misalnya anak-anak yang pemula misalnya, kalian percaya mereka datang sewa gitu? Percaya, karena apa tetap dikontrol? Kalau kontrol kita lebih kan ada ruang di studio kita itu ada ruang room control ya, kita paling kontrol dari situ saja. Yang penting anak-anak tidak banting-banting gitar apa. Kalau cuman putus senar atau robek simbal itu kan sudah biasa dan itu memang resiko pemilik studio. Oke, tapi sudah dipersiapkan sedemikian rupa lah ya. Atau barangkali di briefing nih buat anak-anak yang baru, jangan terlalu brutal mainnya. Saja ini studio, bukan di atas panggung. Tetapi ya berjalannya waktu, Noy dan juga teman-teman yang ada di studio Land Musik ini pasti ya itu tadi ya membuat perencanaan ini. Mungkin ada desain awal yang kalian buat nih. Cerita dulu dong, Noy. Kalian memang sendiri yang harusnya seperti begini, studionya ukurannya sekian dan sebagainya, itu siapa yang punya konsep itu? Kalau ide dari dia. Terus kemarin juga banyak cerita-cerita, dia kan sudah lama pengen bikin studio lagi gitu. Terus ayo kita cerita-cerita di awal 2023 itu. Cerita-cerita ya membangunlah dia. Membangun studio. Membangun dari
pondasi sampai Iya, atap, sampai selesai. sampai selesai. Konsep yang memang dia mau sendiri, konsepnya begini, pakai peredamnya ini, memang dia dari dia sendiri juga. Mungkin juga punya pengalaman di luar Kendari melihat orang bagaimana sih di Pulau Jawa barangkali atau bagaimana? Iya, ada juga. Pernah karena pernah latihan di Jakarta, di Surabaya. Lihat. Jadi saya lihat, oh orang bikin studio ini seperti ini begitu. Mereka bukan cuma sekedar peredam, tapi akustiknya yang di bagaimana caranya supaya tidak bising di dalam gitu. Dan orang juga nyaman mainnya. Iya, orang nyaman. Kalau ya kan kebayang kalau kita main di dalam satu tempat tidak ada akustik atau peredam itu kan pasti Iya. Pasti tidak nyaman. Pasti memantul, suaranya pasti mantul. Suaranya. Jadi kita sebagai musisi juga kadang kalau kita main tidak bisa didengar apa yang kita mainkan gitu. Iya. Jadi memang dibutuhkan desain khusus begitu ya. Studio rental musik ini memang harus nyaman. Terus kemudian orang yang datang main juga enak dengarnya, soundnya enak. Soundnya enak. Oh. Alatnya juga bagus Iya, gitu. standar ya. Standar. Ya. Jadi memang sudah LAN studio musik ini lengkap sudah semua. Alhamdulillah Lengkap. ya. Gitar, bass, drum dan sebagainya. Drum dan sebagainya. Jadi tidak diragukan lagi. Nah, sehingga di berjalannya waktu, Noy dan juga Atma, pasti kan ini ada banyak ya teman-teman kita yang lain kan yang membuat juga yang sama serupa. Itu bagaimana kalian untuk coba menyamakan persepsi kalian karena ini kan adalah bisnis adalah bisnis, teman adalah teman. Ini yang keren ini. Jangan salah. Ya. Kita sama teman-teman yang punya studio di Kendari, kita saling support. Saya kita konekan kita. Punya event nih, event gigs. Saya butuh alat yang lebih untuk event ini. Saya kontekan sama mereka. Punya alat ini. Sini saya sharing sama dia begitu. Jadi sama-sama dapat cuan kan. Ya gitu. Kalau untuk persaingan itu enaknya komunikasi ya. Komunikasi. Ya. Benar. Jalan sama-sama lah, tapi kan ya itu dia saling mengisi. Kalau untuk persaingan bisnisnya yang perharinya dapat berapa kayak begitu kan biasanya kan ditanya kan gitu. Oh di sini studionya sekian nih, di sini studionya sekian, di sini tergantung penikmatnya saja, tergantung musisinya di mana dia mau latihan, nyamannya di mana. Kalau masalah enaknya kan semua studio kita sudah memfasilitasi yang lebih daripada studio-studio yang dulu gitu toh, yang sekarang kan sudah menengah ke atas. Jadi tergantung musisinya lagi nyamannya di mana. Kalau mau mainnya ya di tempatnya Angga atau di tempatnya Rino juga bisa. Sama nyamannya ya. Habib juga bisa. Kan tergantung nyamannya musisi saja di mana mau mainnya. No problem sih ya. No problem. Dan enaknya juga kita tadi itu komunikasi. Kita kontek-kontekan kalau ada yang kurang atau misal di studionya kita full, terus di studio Angga di Nara masih ada kosong. Rekomendasikan ke sana, lebih dekat di sini. Oh Nara full, direkomendasikan ke Rino. Kita saling tektokan. Ini yang keren ya. Jadi komunitas musisi Kendari itu memang kompak, solid ya. Solid. Menjalankan bisnisnya pun begitu, tidak ada yang egois. Kita sering kontek-kontekan ke Andung. Ya, Andung juga. Tidak sedikit juga musisi yang atau orang-orang yang latihan bilang, kenapa bisa dapat studio di sini? Oh, direkomendasikan dari studio Nara, atau dari studio Sarewo gitu. Direkomendasikan dari situ. Ini yang artinya apa? Komunikasi yang terjalin sesama musisi yang ada di Kota Kendari. Ini juga kita harus memberikan apresiasi dong. Keren. Mereka bersaingnya tidak ada persaingan, santai aja jalan aja ya kan. Tidak harus promosi jadi. Tapi ada promosi nggak yang kalian buat? Promosi penting karena ini adalah bisnis. Asik. Flyer IG, kita ngupload di IG, Instagram, Facebook dan WA, story WA gitu ya, dibikin story ya. Terus kemudian pas mungkin ada artis yang mau datang latihan juga, itu kesempatan bikin footage di Instagram. Oh, ada di Instagramnya ya? Ada. Bisa dikepoin ya? Boleh. Di LAN Music Studio. LAN Music Studio. Jadi ya dengan kita berbicara mengenai bisnis industri kreatif ini, tadi Noy sudah sempat juga bilang bukan hanya studionya saja, tetapi alat bisa keluar nggak ya? Bisa. Sound tadi. Semuanya bisa. Jadi yang kayak saya bilang tadi itu kalau kita punya lagi ada acara gigs. Iya, gigs itu ya tadi. Biasa alat kan keluar semua di studio. Kadang
skala gigsnya ini Agak besar. Berarti saya harus minta bantuan ke Menambah Nara lagi. atau ke Andung kayak teman-teman Yang lain. studio yang lain. Ayo sini bantu supaya sama-sama dapat cuan kan. Oh iya itu di situ. Jadi tidak jadi masalah sih sebenarnya. Nah, Iya. untuk kedepannya Noy dan Atma melihat anak-anak muda Kendari ini kan semakin banyak ini regenerasi nih. Anak-anak band semakin banyak ini yang bertumbuh. Pasti yang kalian rasakan mereka akan intens datang latihan. Nah, untuk lebih menggait mereka ini yang baru-baru musisi muda, kalian itu coba komunikasi tentang apa sih di studio gitu? Kalau biasa kita itu kalau mereka datang latihan, selesai mereka main ya kita tanya-tanya, bandnya dari mana, terus sudah main di mana saja, terus apakah berangkat dari band SMA atau memang cuma iseng-iseng saja. Biasanya ada memang yang betul-betul mereka niat buat band. Kalau ini band saya kayak gitu. Jadi mereka mau manggung di mana saja hanya karena keterbatasan panggung saja dulu yang belum mereka bisa dapat. Jadi mereka main saja terus di studio. Ada beberapa band yang sering datang di studio itu. Begitu terus. Mau main di mana? Belum ada main ini Kak. Hanya semangatnya tetap latihan terus dan bagus. Kalau menurut saya sih bagus mereka. SMA atau SMP? Ada yang SMA, ada yang kuliah. Kebanyakan SMA. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang masih SD, SMP? Ada nggak yang mereka pingin kursus begitu dan kalian juga memfasilitasi nggak ya? Kalau di Lans Musik Studio belum ada. Kalau mau ke Nara. Kenara. Kenara, Lengkap. Kalau Nara dengan kursus-kursusnya ada. Wah, Iya. oke. Mau drum, gitar, bass, keyboard, semua ada. Kalau untuk di teman-teman di Lans Studio Musik ini hanya memang memfasilitasi. Untuk rental musik, rental studio saja. Dan itu barangkali juga yang membuat anak-anak band yang baru yang tadi Atma bilang, mereka itu intens datang dan berkali-kali dan tidak bosan karena mungkin kalian menjalin sebuah komunikasi itu. Ya. Cerita. Malahan kalau mereka manggung, kadang kan mereka tidak punya gitar, tidak punya efek. Ini pakai efek di studio. Pakai. Sampai segitunya Ya, ini keterbatasan musisi-musisi baru yang ada di Kendari itu karena kayak bukan jarang sih, belum ada memang yang punya alat sendiri. Jadi mereka kadang main terus tidak ada alatnya kan disuruh pulang lagi, suruh cari alat lagi. Telepon, Om bisa pinjam gitar? Ambil di studio, pakai. Asal jaga kembali utuh. Kalau mereka juara, ya alhamdulillah dikasih juga. Sebenarnya juara dan juara tetap harus ada bagian. Ya kan bisnis ya kan. Oke, tapi ya paling tidak teman-teman Noy dan juga Atma memberikan sebuah kemudahan lah buat anak-anak yang baru. Nah, kita kan punya harapan bahwa regenerasi berikutnya ini terus tumbuh. Iya. Semangat mereka untuk ngeband harus. Daripada mereka nongkrong sana nongkrong sini, daripada lompat di jembatan, dan bunuh diri. mending main band tau daripada lompat di jembatan. Itu dia. Ini salah satu apa ya, terapi yang paling mudah untuk anak-anak muda yang baru mau berkembang sih sebenarnya. Ya kan? Nggak apa-apa sih kita nyinggung sedikit fenomena yang terjadi supaya pikiran mereka itu bisa lebih fokus dan berkreasi. Ya kenapa tidak kita ngeband aja deh. Masa baru dimarahin sedikit sama bapak sama mama sudah mau bunuh diri. Putus sama pacar sudah mau bunuh diri. Enggak ada ya. Karena terapi yang paling ampuh itu musik lah. Terapi yang paling ampuh itu musik. Oke. Kita berbicara mengenai bisnis industri kreatif lagi nih teman-teman. Noy dan juga berjalannya waktu 2023 awal ya. Udah 23, 24, 2025. Tentu sering kalian melakukan mungkin briefing kecil-kecilan di satu tim kalian untuk apalagi nih yang kita mau benahi sehingga itu paling sering dilakukan memang. Intens ya? Kalau malam kadang kita duduk nongkrong terus kita cerita-cerita ya. Enaknya nanti tambah ini nanti kalau kurang ya. Biar nanti karena kan sering ini alat-alatnya keluar, sering disewa. Ya kalau kekurangan kan otomatis di situ kita tahu apa kekurangan kita pada saat disewa. Atau kalian juga mungkin riset langsung ke teman-teman yang habis datang pertama kali datang, bagaimana kesannya bro di studio? Sering. Benar, sering. Dan itu pas apa kekurangan kalian kayak gitu. Atau kalian bertanya apa sih
yang kalian inginkan lagi di studio kami gitu? Nah, Sering kita. sering juga kita tanya begitu. Itu ya, Apa yang kurang? Terkadang kan pembohong juga manusia. Oh aman om, padahal nggak enak gitu. Enak kalau Iya, menghargai itu. Terkadang kan pembohongnya manusia. Oh enak om, padahal ini. Oh tidak baik tadi tanya. Hanya kan kita lihat kan kita dengar sendiri juga. Apakah mereka mainnya bagus atau tidak? Oh, iya. Apakah mereka mainnya nyaman atau tidak? Kan kita bisa lihat juga. Terbati sih sebenarnya yang tadinya Iya, Om Atma, Om Noy, saya 1 jamnya tapi tiba-tiba Om boleh kalau tambah Tambah lagi ya 2 jam? benar. Berarti nyaman, berarti enak. Nyaman ya? Itu. Dapat satu cluenya. Servis apa ya? Servis klien gitu. Servis yang membuat orang justru wah enak di sana. Kemudian juga barangkali ada cerita-cerita lain enak di sana. Om Atma, Om Noy dan teman-teman lainnya itu orangnya tidak tegang, lucu-lucu semua gitu ya. Lucu-lucu banget. Kalau pulang latihan bisa nongkrong. Nah, di situ kelebihannya juga. Iya. Sambil ngobrol, sharing-sharing tentang musik, sharing-sharing tentang ya industri musik. Iya. Karena kebetulan kita juga musisi. Ya, kita juga kan karena gitaris, basis. itu dia. Tapi next kedepannya Noy sama Atma kan Palang barangkali akan nanti membuat sebuah desain yang masih sementara dipersiapkan itu untuk produksi lagu ya barangkali ya, produksi lagu untuk band lain gitu, untuk tag lagu lah rekaman ya. Untuk rekaman itu lagi dipikirkan. Ya mungkin bisa dibantu sama Bang Aden nanti ya, Bang Aden. Oke. Untuk itunya bisa dibantu sama Bang Aden. Apa perangkat yang diperlukan, apa perangkat yang update sekarang karena kan sekarang kan teknologi berkembang terus, ngupdate terus, jadi kita harus langsung kepada maestronya, oke? Iya. Mungkin bisa ya itu yang paling dekat di studio rekaman, insya Allah. Nah sebagai berangkat dari musisi ya, Noy sama Atma dan teman-teman yang tergabung di Ulan Studio Musik ini pasti punya kerinduan yang sama lah. Yang lain bahwa kedepannya industri kreatif musik ini akan terus berkembang, khususnya kita ada di Kota Kendari dengan adanya banyaknya event-event sekarang udah mulai terbuka lagi kan, kan sempat vakum itu Benar. berapa lama, apalagi sempat COVID kemarin dan sekarang ini sudah mulai. Berangkat dari pengalaman juga tadi kita sempat cerita ya di luar ya bahwa Atma ini punya pengalaman yang banyak sebelum membuat studio bersama Noy itu mereka punya riset, mereka sampai harus nonton konser. Tujuannya apa sih? Harus nonton konser di luar supaya apa? Mendapatkan euforianya apa? Iya. Kalau menurut saya, menurut saya, kalau kita mau menjalankan sesuatu, otomatis kita harus training dulu. Kalau kita mau masak, kita training kan. Kalau kita mau membuat satu festival, otomatis kita harus menikmati festival itu dulu. Kita dapat dulu experience-nya. Setelah kita dapat experience, baru kita bisa tuangkan experience itu. Nah, itulah kenapa kita bukan diharuskan sih. Ya cobalah merasakan. Bukan cuma musisi, teman-teman semua, cobalah nonton festival. Yang sempat dirasakan tadi apa cerita waktu datangnya apa ya? Limp Bizkit kemarin. Limp Bizkit di Bali, Sonrenalin 2018. Kamu sampai ke Bali ngeluarin budget untuk merasakan itu situasinya. Alhamdulillah untuk merasakan situasi itu budget tidak ada yang keluar karena kemarin kita di vendor. Keren ya. Kebetulan kita juga memang disuruh belajar untuk melihat ini loh industri kreatif ya di bidang festival. Ini loh di salah satu festival itu ada konten ininya dan beragam konten di situ yang bisa dilihat dan yang itulah yang kita serap experience-nya dan kita tuangkan ketika kita mau membuat satu festival atau event yang besar. Barangkali sama dengan Noy juga. Pengalaman sempat ke Jawa juga. Iya, sempat saya berapa kali datang di sana nonton konser, lihat cara bikinnya seperti ini. Jadi itu juga yang kita bawa pulang ke sini lagi. Kalau kita bikin event di sini, melihatnya ke situ tetap ya bukan kita bilang acuan sih, karena kan kalau menurut saya ya standar SOP festival ya harus seperti itu sih. Banyak kalau untuk kita mau bicarakan detailnya sekarang mungkin bukan 30 menit ini kita cerita. Bahkan sampai ya kalian juga meriset di Pulau Jawa, di Jakarta dan sebagainya, kalian melihat begini loh konsep kembali ke bikin studionya. Harus seperti itu ya. Saya juga sempat kemarin waktu di Solo. Di Solo saya kebetulan ada keluarga, sepupu, saudara juga di sana yang musisi juga. Saya
mau latihan, main ke studio ayo. Oh, Lihatlah. lihat. Oh, begini. Oh, begini. Oh, ya begini. Oh, ya. Direkam di kepala, Iya. bawa pulang. Ya. Mau pulang. Serap experience-nya Ya. dan dituangkan. Gitu akhirnya alhamdulillah jadi ya. Ya, alhamdulillah. Oke, strategi, kita berbicara mengenai strategi market lagi nih, agak serius nih bro. Pasti si anak band cerita serius. Strategi, ya karena kita kan berbicara mengenai industri kreatif. Nah teman-teman kan bergerak di studio musik. Nah, untuk menghadapi ini kan situasinya ya teman-teman, tetapi bisnis ini kan Ya, tetap jalan, ya. Strateginya teman-teman, selain dari media sosial yang kalian pakai, apalagi pendekatan apa? Sehingga teman-teman yang lain bahkan yang baru, bahkan yang dari luar pun tahu Ya. ada Land Studio di Ya. Kendari. Ini kan ini sedikit ke bisnis ya. Iya. Yang paling gampang itu cuma satu, murah. Murah. Murah tapi tidak murahan. Ya. Ya. Kita murah tapi kita tidak jual yang murahan. Kita Wih. standar yang menengah ke atas, tapi studio di Kendari yang paling murah masih kita. Masih kita yang paling murah. Karena kan yang lain mahal. Gitu ya. Yang lain mahal. Tapi apa? Mahal, tidak murahan juga. Gitu. Mahal tapi betul-betul memang layak Seharga itu. seharga itu, benar. Oke. Dengan berjalannya waktu, Noy, ini kan sudah hampir 2-3 tahun. Iya. 2 tahun lah. 2 tahun ya. 2 tahun, Udah hampir, balik, ya. udah balik modal belum? Lebih. Lebih ya, udah Alhamdulillah lebih. lebih. Ya? Wih, serius? Udah Iya. balik modal tuh? Udah lebih. Wih, ini. Karena studio LAN itu kan tempat nongkrongnya anak-anak SMA bolos. Mereka yang mau nge-band gitu ya. Makanya cepat kembali modal. Karena dari jam 9 anak SMA sudah ada di situ. Waduh, itu juga mungkin harus kalian edukasi. Bro, boleh datang ke studio lain setelah jam sekolah selesai deh. Ya, kalau mereka kalau misal buru rapat atau pulang cepat pasti ke studio. Pasti ke studio. Dan Pasti ke barangkali studio itu itu. juga bikin ramai ya, karena di sekolah-sekolah itu selalu ada pasti grup-grup band. Ya, masing-masing. dan itu dan ada Ada memang. juga sekarang yang sudah mulai berkembang adalah festival pelajar. Ya. Iya. Sehingga ya studio-studio kalian teman ini Iya, teman-teman ramai mulai gitu. terisi lagi. Makanya itu tadi dari awal, musisi butuh studio, studio butuh musisi. Itu. Toh, gimana Bang Adin? Jadi memang seiring berjalannya waktu memang strategi itu penting. Terus kemudian juga kenyamanan yang harus kalian lakukan untuk ini terus berkesinambungan. Seberapa besar kalian punya impian lagi yang kalian mau inginkan di bisnis industri kreatif ini, terkhususnya studio ini band ini? Ya mah. Impiannya pasti mau bikin Yang lebih wah, baik, yang lebih besar lagi. Kayak sound system yang lebih lebih Minimal sudah bisa mumpuni panggung 10-12 lah. Iya. Yang besar sekali tuh lah. nanti ini ke depannya. Oke, ini impian yang harus dikejar lagi, Noy. Iya. Iya. Banyak, masih banyak. Kalau PR-nya untuk LAN musik studio masih banyak, tapi sekarang alhamdulillah kita cukup. Udah jalannya. Ya, cukup untuk healing ya. Kalau sudah ada hasil ya. Oke, terima kasih. Ini menjadi akhir kebersamaan kita di podcast RRI Kendari. Sekali lagi saya terima kasih buat Noy, terima kasih buat Asma. Siap. Mudah-mudahan ini akan menginspirasi buat teman-teman yang anak-anak muda yang lain yang punya impian, ingin punya passion, bukan ingin punya tapi sudah punya passion musik. Ayo, bikin industri kreatif studio musik. Terima kasih. Saya Yuda. Sampai jumpa.